Wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Hamidah. Saya dari kelompok 3 sekaligus ketua dari kelompok 3. Kelompok kami beranggotakan 7 orang. Pada video kali ini, kelompok kami ingin menyampaikan materi yaitu mengenai algoritma dan pemrograman yang berfokus pada kualitas program. Kriteria dalam pengujian kualitas program. Pengujian suatu program dilakukan agar mengetahui kriteria yang digunakan dalam pengujian program. Taksonomi Sikal menyatakan bahwa atribut tersusun secara hierarki, yaitu apabila level atas disebut dengan faktor dan apabila level bawah disebut dengan kriteria. Sedangkan dalam kriteria kualitas produk ini terdapat 3 faktor. Yang pertama yaitu faktor kualitas, yang kedua faktor pengukuran kualitas perangkat lunak, dan yang ketiga kriteria evaluasi. Yang pertama, faktor kualitas terdapat 4 macam, yakni portability, testability, usability, dan flexibility. Sedangkan dalam faktor pengukuran kualitas perangkat lunak juga meliputi training, akurasi, self-documentation, dan konsistensi. Yang ketiga yaitu pada kriteria evaluasi meliputi reliability, performance, reliability, dan cost. Pengujian perangkat lunak menjadi bagian dari software verification ataupun validation. Pengujian perangkat lunak mencakup 2 faktor, yaitu strategi dalam mengintegrasikan metode perancangan. Pengujian ini diterjemahkan sebagai proses menjalankan program dengan maksud mencari kesalahan atau error. Software pengujian kualitas program dibagi menjadi 3. Yang pertama buffer zone, yang kedua crystal reservoir, yang ketiga interpreter freeware. Nah, untuk buffer zone, fitur seperti ini tidak ada batasan jumlah website dalam zona privasi, menjalankan web browser dalam zona virtual, pengaturan, dan software virtualisasi. Untuk Crystal Reservoir, Crystal 4C juga mempunyai kelebihan, salah satunya yaitu mampu menguji kode program menggunakan bahasa dengan menghasilkan flowchart. Selain itu, Crystal 4C juga memberi peluang untuk interpreter freeware. Auto IT termasuk jenis dari interpreter freeware yang sebagai alternatif dari script IT. Prinsip kerja dari script IT dan auto IT adalah dengan menuliskan urutan pekerjaan berdasarkan melakukan uji pada satu program. Pengukuran kualitas program. Pengukuran kualitas program dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Pengukuran perangkat lunak, 2. Sistem kompleksitas, 3. Kualitas program terintegrasi. 1. Pembagian perangkat lunak. Steve McConnell telah membagi perangkat lunak yang telah tertulis dalam bukunya menjadi 2 kategori, yaitu internal quality dan external quality. Selain itu, berdasarkan definisi tersebut juga menekankan dalam 3 kategori pokok, yakni kebutuhan software, kualitas langsung, dan juga standar pengembangan software. 2. Sistem kompleksitas. Kompleksitas proses pengembangan dan dokumentasinya, serta perubahan dokumentasi selama pemeliharaannya akan menentukan masalah yang penting dalam peningkatan kualitas. Selain itu, dokumentasi juga menyediakan komunikasi antar semua kelompok terkait dengan perkembangan dan kendali proyek tersebut. 3. Kualitas program terintegrasi. Pengintegrasian dari unsur-unsur sistem kualitas memerlukan suatu model yang memiliki permasalahan dan bisa diperbaiki oleh 2 model, yaitu seperti penanganan kompleksitas dan penunjukan beberapa kelemahan dari model existing program. Kemampuan QA Engineer. Konsep yang meliputi SQA yaitu seperti pendekatan kualitas manajemen, mekanisme pengukuran dan laporan, strategi uji coba multitiler, kontrol terhadap dokumentasi software dan perubahannya. Biaya dari SQA. Dalam konsep ini, persoalan biaya juga sangat penting karena pada saat memutuskan untuk melakukan pengujian terhadap perangkat lunak harus benar-benar menginvestasikan waktu, uang, dan juga upaya untuk menyelesaikan pemeriksaan kualitas. Tanggung jawab SQA. Profesi sebagai quality assurance juga harus memantau setiap pengembangan suatu produk untuk memastikan bahwa software sudah memenuhi standar dengan standar perusahaan. Selain itu, SQA juga membantu memenuhi deadline yang sudah ditentukan dengan cara menguji proses pengembangan serta menyampaikan masalah yang terjadi kepada
Kualifikasi yang dibutuhkan SKA, kemampuan teknis yang relevan juga menjadi hal penting yang harus dimiliki oleh seorang SKA. Tanggung jawab QA Engineer. Software QA Engineer juga memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda dan komprehensif, di mana profesi tersebut umumnya melakukan beberapa hal sebagai berikut. 1. Membuat rencana uji coba. 2. Meneliti dan menganalisis fitur-fitur produk yang sedang diuji. 3. Merekam progres dan hasilnya. 4. Mendokumentasikan uji kasus. Kualifikasi yang dibutuhkan QA Engineer. Beberapa hard skill yang juga harus dimiliki oleh QA Engineer, yaitu seperti 1. Memiliki rasa ingin tahu dan keinginan untuk belajar. 2. Kreatif. 3. Memiliki etos kerja. 4. Mampu bekerja dalam tim. 5. Mengerti software engineering. Sekian pembelajaran murid-murid Almas menuju peradaban baru. Pembelajaran 3 berbasis digital, visual, audio. Murid-murid Almas serentak berinovasi menuju pembelajaran digital, menciptakan lingkungan merdeka belajar. Terima kasih telah menonton pembelajaran 3 bersama kami kelompok 3 kelas 12 MIPA MA Majruatul Ulum Paciran tahun 2023.